labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Abdul Muhtaram Ustaz Abdul Khalid yang tadi membacakan ayat Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, Duyufur Rahman, para shaimin, para shaimat yang semoga mendapatkan kucuran ridha dan rahmat Allah SWT. Amin ya Allah. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan ridha-Nya memperkenankan kita semuanya berkumpul di tempat ini. Dan insya Allah kita akan memantapkan hati melangkah ke tanah suci pada tanggal 2 April yang akan datang atau tanggal 3 Syawal yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, berangkat ke Mekah Madinah ini ternyata suasana hatinya jauh berbeda dengan akan berangkat ke Singapura. Bapak ibu-ibu, mohon maaf, besok mau ke Singapura, sekarang rasanya biasa-biasa aja tuh. Apalagi kalau besok mau ke Singaparna. Tapi mohon maaf, umroh kita sekitar 2 minggu lagi. Tapi hati deg-degan. Beresin koper nggak beres-beres. Itu dibuka kopernya, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin baju lagi. Udah dibawa kemari belum kopernya? Seandainya belum dibawa kemari, selesai manasik ini pasti dibongkar lagi. Bapak ibu-ibu, nanti ketika lebaran bisa jadi ada tetangga yang nakut-nakuti ketika bapak ibu akan berangkat umroh beberapa hari setelah lebaran. Kata tetangga, awas loh, kalau di situ kang mukul di sana dipukul, kalau di situ kang nyubit di sana dicubit. Bahkan ada jamaah kita yang kebetulan dulu ketika akan berangkat umroh dia stres duluan. Kenapa bapak stres? Pak Ustadz, saya ini guru, kadang-kadang suka jewer murid, di sana takut maaf bapak ibu-ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala baperan model kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Tidak usah gede-gede dah, satu dosa langsung muncul bisul. Saya kira kita bisulan semuanya aja more. Tapi alhamdulillah dengan doktrin ini jamaah Indonesia itu bapak ibu-ibu, nanti bapak ibu lihat rapi dan paling gampang diatur. Insya Allah kita akan berangkat nanti habis lebaran. Bapak ibu-ibu bisa jadi masih rame, tapi mudah-mudahan belum sudah mulai turun. Bapak ibu-ibu, nanti bisa kita lihat orang-orang Indonesia itu paling gampang diatur. Bahkan pengemis di Mekah Madinah itu senang betul kalau melihat orang Indonesia. Kenapa? Sebabnya karena orang Indonesia terkenal pada dermawan. Yang miss pasti dikasih. Padahal bisa jadi di Indonesianya, di Jakartanya mereka tuh pada pelit. Tapi datang ke sana kok berubah jadi baik. Kenapa? Sebabnya karena orang tua kita dulu, guru-guru kita suka ngasih tahu, kalau nanti punya kesempatan datang ke Mekah ke Madinah, baik haji maupun umroh, kalau ada yang minta-minta di sana jangan ditolak, kasih aja berapapun juga. Kenapa? Takutnya yang minta-minta itu malah ikat. Minimal Nabi Hidir yang menerima. Bapak ibu-ibu, saking baiknya jamaah Indonesia, ada jamaah kita yang umroh, selesai asar dia pulang ke hotel, di pintu Masjidil Haram itu desek-desekan, dompet yang dia simpan di kantong belakang hilang. Pulang ke hotel dia ngadu sama ustadznya, Pak Ustadz, ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, dompet saya diambil malaikat, kata dia.
Ustadznya bingung, nanya, Bapak mohon maaf, setahu saya malaikat itu ada 10, diajarin dari sejak dulu SD ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar Nakir, Malik Ridwan. Bapak saya pengen tanya, di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet? Tapi yang pasti Bapak Ibu-ibu, kenapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa sih kita akan berangkat umroh beda suasana hatinya? Rasa takut muncul, rasa was-was ada, karena ternyata setiap orang yang datang ke tanah suci itu disunnahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram ini bukan assalamualaikum. Salam tanah haram ini tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, ternyata kata Rasulullah SAW, talbiyah ini, salam ini dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ternyata ada 2. Ada kelompok orang yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, malaikat jawab labbaika wa sa'daika, silakan, selamat datang kamu Allah, kebahagiaan buat dirimu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk kelompok ini, amin ya rabbal alamin. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, kakinya melangkah masuk tanah haram, bajunya dia ganti dengan baju ihram, mulutnya basah dengan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Bagaimana jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil ente, kata malaikat. Jasadnya sampai ke Mekah, ruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Bapak ibu-ibu dari hotel, tolong bapak-bapak sudah pakai baju ihram dan bapak-bapak sudah tidak pakai daleman lagi yang ke Madinah akan ke Mekah. Kenapa? Karena sering terjadi. Pak Ustadz, saya masih pakai daleman, nanti aja dah di Bir Ali ketika saya mau niat baru saya copot. Tenang aja Ustadz, saya udah sering. Rupanya dia lupa. Berangkatlah kita ke Mekah, bisnya beda dengan saya, jadi gak ketemu lagi. Pas turun di Mekah dia baru turun, saya juga baru turun. Begitu dia lihat muka saya, dia baru ingat celana dalam nih mau gitu. Dia datang terkopo-kopo, Ustadz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang copot celananya, bayar dam. Makanya hati-hati besok bapak-bapak yang dari Madinah ke Mekah. Ketika bapak naik bis, saya insya Allah akan berangkat ke Madinah. Saya akan berdiri di pintu bis, ngerazia bapak-bapak. Razia apa? Razia kolor. Nah, bapak ibu-ibu jemaah rahimahullah, insya Allah akan langsung dibawa ke Bir Ali dulu. Yang dari Madinah. Bir Ali itu apa? Bir Ali itu tempat miqat. Miqat itu apa? Tempat starting point umroh kita. Kalau lewat mau umroh di situ kita harus niat. Ingat, yang wajib itu niat, bukan sholat. Jadi kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu lihat, waduh Ustaz, ini dari parkiran jauh banget ke masjidnya, capek Ustaz, panas, nggak apa-apa. Yang penting niat. Sedangkan yang Jeddah, niatnya di atas pesawat, namanya di Yalamlam. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Pakai redaksi yang lain, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia.
niat saya umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Bertawaful, melafazkan niat ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu mengikrarkannya di hati Bapak Ibu. Di mana tempatnya? Di atas pesawat di Yalamlam bagi yang langsung ke Jeddah, atau di Bir Ali insya Allah yang dari Madinah insya Allah. Bapak yang dari Madinah ke Mekahnya akan naik pesawat. Naik apa namanya? Naik kereta. Tolong tepat waktu. Ustaz, ini kayaknya kita telat, Ustaz. Kereta kita jam 3, jam 2 masih ulu kutak. Apa ulu kutak itu sih? Ulu kutak itu maksudnya? Ulu kutak, yang ini pahibut gimana sih? Ulu kutak, muter-muter di situ. Jadi jamaah, nggak keburu, Ustaz. Kalau seandainya kita ke Bir Ali, kita akan ke Bir Ali dulu, tapi tidak turun langsung. Nih, Ustaz, ini setengah jam lagi kita akan berangkat, nggak keburu ke apa namanya? Ke Bir Ali, langsung ke stasiun. Niatnya bagaimana? 3 menit setelah jalan kereta akan lewatin tempat niat di situ. Ustaz, maaf, saya ini pelor. Pelor itu? Nempel? Di atas pesawat saya dengar setengah jam lagi kita akan lewat Yalamlam. Cuman saking ngantuknya saya nggak ingat. Bangun-bangun ketika mendarat, niat di situ. Pas mendarat, hektik Ustaz. Ya kan? Saya baru ingat ketika nunggu teman-teman imigrasi selesai, niat di situ. Sama Ustaz, lagi nunggu riuh. Disuruh barista, inilah, ya kan? Baru ingat di bis, niat di bis. Di bis pun juga Ustaz, baru duduk pelor, nggak sempat niat. Di tengah jalan baru bangun, belum niat. Balik lagi ke stasiun, ke bandara. Nggak bisa Ustaz, niat di tempat, tapi motong kambing. Sama dengan yang kereta. Kalau tidak bisa di stasiun, nanti begitu jalan, ternyata semua tengah jalan, tetap harus niat, tapi harus motong kambing. Bapak Ibu, kalau niat sudah terucap di mulut, terikrar di hati, berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh tuh Bu, Pak, begitu sampai Mekah, ngomong Ustaz, capek Ustaz, saya mohon maaf ya, gak jadi umrohnya ya, gak jadi ya, gak bisa. Tetap harus dilaksanakan, ya kan? Tetap dilaksanakan. Sakit bagaimana? Dorong. Bahkan maaf, kalau sudah niat di hati, terikrar di mulut, di hati, kemudian terucap di mulut, maka dia ternyata dipanggil malaikat Israel, wafat, dia tetap dimandikan, tetap dikafani. Tapi ketika dikafani, laki-lakinya tidak boleh dikasih tali pocong, perempuannya tidak boleh ditutup mukanya. Kenapa? Karena kata Nabi, ketika ada orang yang habis niat umroh, tiba-tiba dia jatuh dari onta, keinjak, meninggal dunia, kata Nabi, la tukhammiruhu, jangan ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena orang itu lupa nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Udah dalam keadaan ihram, sudah di tanah haram. Ada yang mau daftar nggak kira-kira? Belum ada? Wait, nanti saya lapor sama malaikat, kita nggak ada yang daftar ya. Nah, para jemaah rahimakumullah, insya Allah Bapak Ibu-Ibu, kalau sudah niat ini di pesawat ataupun di Bir Ali, maka argo larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, tolong besok ketika ke Mekah kepalanya jangan ditutup. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Ustaz gimana? Yang besok berangkat jangan pakai sepatu, khususnya yang ke Mekah langsung pakai sendal. Ustaz gimana? Saya pakai sendal gunung yang ada apa namanya? Talinya, injak belakangnya. Laki-laki jamaah perempuan, perempuan tidak boleh menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka masker. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok, bukan papi blok apa? Sunblock namanya. Ustaz gimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam apit, fresh care, oh itu bukan wangi tapi bau.
Boleh nggak dipakai? Boleh. Bayar dam apa enggak? Tidak bayar dam. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, nyabut-nyabut tanaman, jamaah rahimakumullah. Gunting rambut, gunting kuku, mencabut rambut ataupun mencabut bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati kucek-kucek hidung, cabut bulu hidungnya, bayar dam. Damnya berapa? 1 bulu hidung kasih fakir miskin 1 orang. 2 bulu hidung? 2 orang. 3 bulu hidung? 3 orang. 4 bulu hidung? 6 orang. Rahimahullah. Potong kambing. Laki-laki dan perempuan yang mohrimah kendaraan bercumbu, bakal terjadi hubungan suami istri sebelum kita selesai tahallul, maka 1 umrohnya batal dia, dan dia harus potong kontak. Bapak ibu-ibu, tolong dijaga selama ihram, tidak wajib pakai, tidak wajib berwudu terus-terusan. Kalau batal ya nggak masalah. Ustaz, ketika niat boleh nggak batal? Boleh, tidak wajib disyaratkan punya wudu. Insya Allah jamaah rahimakumullah, dari Jeddah menuju ke Mekah insya Allah sekitar 1,5 jam. Dari Madinah bapak ibu-ibu yang naik kereta sekitar 2,5 jam kita akan sampai di Mekah. Akan dibawa ke hotel dulu, akan check in dulu, istirahat dulu. Cuman mohon maaf nanti kalau seandainya para mutawif ataupun kami akan ngasih tahu bapak sholatnya di hotel aja. Kenapa sih nggak bisa nggak sholat di Masjidil Haram aja berjamaah sendiri? Kita maaf sekarang hampir nggak bisa pak, diusir. Kita udah mau sholat tiba-tiba askar nongkrongin depan kita. Dah kita nggak bisa sholat di situ. Ya udah kita sholat aja, dan kalau nggak di jalan ibadah di hotel insya Allah jamaah nanti. Baru setelah siap semuanya, para bapak ibu akan dibawa ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua. Rukun umroh yang kedua itu apa? Tawaf bapak ibu. Kita lihat begitu masuk Masjidil Haram, kita baca doa sambil lihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man 'azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa takriman wa birra. Sambil natap Ka'bah kita ngomong, ya Allah, makasih ya Allah, hari kesempatan kami untuk datang menatap Ka'bah rumahmu yang suci ya Allah. Saya nggak bisa kebayang bisa sampai kemari. Dulu hidup saya susah ya Allah, bahkan habis nikah saya nggak punya apa-apa ya Allah, bahkan piring pun dikasih mertua ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, ternyata kau berikan kemudahan pada saya, rezeki pada saya. Makasih ya Allah ya Rabbana, izinkan kau terima saya sebagai tamu. Baru kita laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf itu bapak ibu-ibu kelilingin Ka'bah berapa putaran? 7 putaran. Pak Bu, angka 7 ini bisa jadi angka istimewa. Tawaf berapa putaran? 7. Sa'i 7. Hari 7 hari. Bumi 7 lapis. Langit 7 lapis. Pusing 7 lapis. Obatnya pun juga puyer bintang 7. Nah para jamaah rahimahullah, tawaf posisi Ka'bah di sebelah kiri. Tolong yang suka selfie tahan dulu nafsu selfie-nya. Ini baru mulai tawaf itu Ka'bah sudah dipunggungi sambil foto cetrek. Bikin status @Ka'bah putaran pertama. Nah, yang begini nanti belakangan. Posisi Ka'bah istiqomahkan sebelah kiri. Tawaf jamaah rahimahullah wajib punya wudu. Kalau batal wudunya, berhenti tawafnya, lanjutkan wudu terlebih dahulu, lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Ustaz maaf Ustaz, kalau di Indonesia tuh kita yakin betul sentuhan laki-laki dan perempuan tuh batal. Ini tawaf kan bejubel begini, batal nggak kira-kira? Batalah lamis dunal malmus. Kira-kira kita nyentuh aktif atau disentuh? Aktif apa enggak? Enggak aktif. Itu kata pendapat sebagian Syafi'iyah. Yang pasti ketika tawaf yakinkan enggak batal. Kenapa? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawafnya nggak beres-beres. Putaran pertama kesenggol orang India. Ustaz izin dulu ya, saya wudhu dulu. Wudhu. Selesai wudhu mau masuk tawaf diinjak orang Turki. Daripada nggak beres-beres, yakinkan tidak batal. Tapi kalau pulang nanti ke hotel, keyakinan awal berlaku lagi, yaitu batal jamaah rahimahullah.
Bapak Ibu, tawaf ini dimulai dari sudut Hajar Aswad. Maaf, ini sudut Hajar Aswad. Ketika kita melewati sudut Hajar Aswad ini, Bapak Ibu, sunnahnya kita menghadap Ka'bah lalu bertakbir Bismillah Allahu Akbar. Tapi kalau kita laksanakan sunnah ini, berdiri sedetik aja lihat Ka'bah begini, didorong orang, ngebahayain diri, ngebahayain orang lain. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau ngerjain yang sunnah itu jangan ngotot. Putaran pertama, kedua, ketiga, sunnahnya lari-lari kecil. Udah tahu, diem aja jalan. Begini. Orang kebaduk-baduk, justru nyakitin orang, bukan sunnah lagi. Karena itu kalau nerapin sunnah harus realistis. Nabi itu makannya pakai 3 jari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW makannya roti. Gak pernah diriwayatkan Nabi makan nasi uduk. Makanan pokoknya apa? Roti. Lah, orang Sukabumi sarapannya pakai bubur ayam. Gimana pakai apa namanya? Bisa jadi Bapak Ibu, ya kan? Andai kata Rasulullah tinggal di Jakarta, buka puasa sunnahnya pakai gorengan, ya bukan pakai apa namanya? Bukan pakai. Jadi mohon maaf, harus realistis Pak. Gak usah ngotot berdiri begini Ustaz, ini sunnahnya Pak, didesak orang. Makanya mendingan kita tengok ke sebelah kiri, angkat tangan kita sambil ucapkan salam Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat dulu baru kecup, bukan kecup dulu baru kemudian. Dan jangan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, maaf, Hajar Aswad ini Rasulullah mengasih pilih 3 pilihan. 1, cium. Gak bisa cium, sentuh. Bahkan nyentuhnya bukan pakai tangan aja, pakai tongkat juga boleh dari jauh. 3, salam dari jauh. Jadi insya Allah salam dari jauh ini termasuk nyium Hajar Aswad hukumnya. Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad khususnya bagi laki-laki. Kenapa sebabnya? Karena sekarang laki-laki yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya laki-laki yang pakai baju ihram. Yang nggak pakai baju ihram nggak bisa tawaf di situ. Bisa dibayangkan, desak-desakan bapak pakai baju ihram, nyium Hajar Aswad, tiba-tiba ditarik bawahannya. Insya Allah kiamat sugro. Dan jangan kejadian sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi dulu, tawaf itu laki-laki boleh pakai baju apa saja. Jam 11 malam saya keluar hotel mau masuk masjid, tiba-tiba ada jamaah dari masjid, jamaah kita RLA. Itu rambutnya berantakan, kancing bajunya copot semuanya, sakunya robek-robek. Saya tanya, bapak dari mana bapak teh? Habis cium Hajar Aswad. Bukan tawuran Pak? Bukan Ustaz. Habis cium Hajar Aswad. Kok bisa kayak begini? Aut-autan begini. Gimana ceritanya? Begini Ustaz. Udah deket saat gimana sahabat. Tiba-tiba saat orang India desak sebelah kiri. Ya udah saya pukul perutnya Ustaz. Ya mundur ke belakang Ustaz. Udah deket lagi saat orang ini Mesir desak kepalanya. Saya centok sikut apa namanya? Kepalanya. Ya mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka sama. Saya ciumin, nikmat betul Ustaz. Ya Allah itu nikmat betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah, tapi lewat jalur yang haram banyak. Tawaf Bapak Ibu tidak wajib baca doa. Yang sunnah dibaca tasbih subhanallah bareng-bareng. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Sepanjang tawaf ini jamaah maka sunnahnya membaca tasbih, kecuali begitu sampai rukun yamani satu sudut sebelum Hajar Aswad. Sunnahnya itu rukun yamani disentuh pakai tangan. Tapi kan tidak mungkin setiap putaran nyentuh itu rukun yamani desak-desakan. Kalau nggak bisa cukup angkat tangan saja, tapi nggak dikecup. Di Hajar Aswad dikecup, kalau di rukun yamani nggak dikecup.
sambil baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah sampai terakhir. Beres tawaf Bapak Ibu 7 putaran berakhir di Hajar Aswad. Kalau saya lebih prefer untuk doa dulu supaya menentang arus. Doanya di mana? Di Multazam. Mana Ibu Multazam tuh? Lihat Hajar Aswad, sampingnya pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, inilah namanya Multazam, tempat yang paling mustajab. Silahkan berdiri di situ, doalah di situ. Alangkah baiknya kalau bisa gelantungan di pintu. Alangkah baiknya kalau bisa nempel di dinding Ka'bah. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, kalau nggak bisa mundur ke belakang. Inilah tempat yang mustajab. Saya Bapak Ibu-Ibu kalau habis bimbing tawaf sa'i, Bapak Ibu-Ibu tawaf, maaf saya bawa jamaah doa di situ. Nah, selesai doa saya katakan Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Ibu punya hajat masing-masing, Bapak punya hajat masing-masing. Saya mundur ke belakang nungguin mereka doa. Saya lihatin, tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu di Multazam gak doa. Dia ambil buku dari tasnya, buku dibuka, dibaca sebentar, ditutup, lalu bukunya diangkat, begini aja di Multazam. Wah, saya bilang si ibu nggak tahu ini Multazam. Saya deketin, Bu, ibu tahu nggak? Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu namanya Multazam. Arti Multazam itu wajib. Allah wajib kabulkan doa orang di sini. Jadi ibu doa, bukan ngangkat-ngangkat buku kayak gitu. Si ibu jawab, maaf Pak Ustadz, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh nitip doa, doanya ditulis di buku ini. Nah, tadi saya mau baca satu-satu, pusing, desek-desekan. Ya udah saya angkat tuh buku. Saya tuh lagi ngangkat buku tuh ngomong, ya Allah, buku ini isinya titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Tolong kau yang baca satu-satu ya Allah. Jangan dipraktekin besok ya. Kalau Bapak Ibu dititipin doa, duduk iktikaf di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, baca doa itu satu-satu, itu amanah. Nah, para jemaah rahimakumullah, beres doa Bapak Ibu-ibu cari makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu gimana Pak Ustaz? Yang seperti kurungan ayam di depan Ka'bah. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim tempat sholat. Kalau bisa sekitar makam Ibrahim sholatlah di situ. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tawaf. Ustaz, bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnat tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekitar makam Ibrahim tempat mustajab. Ustaz bin Nuh di situ, cari tempat yang lain. Tempat tawaf itu tempat mustajab. Sempatkan cari air Zam-Zam terlebih dahulu. Kata Nabi, ma'u Zam-Zam lima syribalah, wa air Zam-Zam itu tergantung kita niat minumnya untuk apa. Makanya dianjurkan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak ibu nggak hafal doa baca Arabnya pakai bahasa Arab. Ya Allah, hamba mohon dengan berkah air Zam-Zam ini ya Rabb, kau jadikan badan saya sehat, pikiran saya cerdas, pikiran saya cerah ya Allah, rezeki saya melimpah yang halal yang barokah ya Allah. Langsung kita minum. Beres itu baru kemudian sa'i. Pak Bu, antara tawaf sa'i sebaiknya sunnahnya langsung gak dipotong. Ustaz bagaimana? Saya habis tawaf saat lepas banget Ustaz. Boleh gak saya makan dulu keluar? Boleh. Boleh. Tapi syaratnya jangan lepas baju. Ustaz saya mau ke toilet dulu ya. Ya udah silakan Pak ke toilet. Habis dari toilet kayaknya capek, tidur dulu ah. Boleh tidur dulu juga. Ya kan? Boleh. Tapi jangan lepas baju. Ya.
Nah, para jamaah rahimakumullah, sebaiknya mualah. Mualah itu apa? Terus menerus. Tidak tidak kepotong dengan yang lainnya. Sa'i dimulai dari sofa. Dan sa'i tidak disyaratkan punya wudu. Jadi kalau batal wudunya, lanjutkan sa'i. Dari mulai dari sofa menuju ke Marwah yang jaraknya 400 meter. Kalau kali 7 berapa meter? 2,8 kilo. Sanggup jalan kaki? Nah, kalau nggak sanggup, di sofa tuh banyak yang nawarin dorongan. Silakan pakai dorongan itu. Yang dorong orang Arab. Nah, biasanya kalau yang dorong orang Arab, nggak dorongnya nggak pakai rem. Takut didorong nggak pakai rem, naik lantai 6. Di lantai 6 ada mobil golf. 10 menit, 7 menit, beres. Sah nggak sah pakai mobil golf? Sah. Kenapa? Rasulullah dulu ketika sa'i, ketika tawaf, kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik onta. Yang pasti sofa tempat mustajab, sempatkan doa di sofa. Marwah tempat mustajab, sempatkan doa di sofa. Tempat sa'i, tempat mustajab, sempatkan doa di tempat sa'i. Sofa Marwah dihitung 1, Marwah sofa 2, sofa Marwah 3, Marwah sofa 4, sofa Marwah 5, Marwah sofa 6, sofa Marwah 7. Jadi yang ganjilnya di Marwah, yang genapnya di sofa. Tidak ada doa yang wajib dibaca. Bapak ibu-ibu diem, sah. Baca sholawat? Boleh. Ngobrol? Boleh. Lagi saya boleh nggak? Boleh. Tapi masalahnya, emang nggak ada tempat yang lain buat ngobrol? Ibu, makanya supaya nggak ngobrol, RRA ngasih buku doa. Ustaz, itu doanya panjang-panjang, saya nggak hafal. Nggak usah kecil hati, nanti Ustaz akan membaca. Lagian nggak usah dihafal. Kalau dihafal nanti sama dengan ustadznya, ya malu-malu gitu kan. Supaya beda antara ustadz dan jamaah. Ustadz mah hafal doa, ibu mah nggak hafal doa. Nah, Bu, maaf Pak, RRA sekarang tidak pakai headset lagi. Kenapa sebabnya? Karena dilarang. Gimana dong Pak Ustadz? Tenang aja, insya Allah kami nanti doanya agak keras. Mudah-mudahan kedengeran, karena itu merapat, ya kan? Nah, kalau sudah kedengeran, boleh Bapak Ibu ngaminin aja doanya. Amin, amin. Boleh, doanya baik-baik. Kalau boleh juga ikutin doa Allahumma, boleh diikuti Allahumma. Tapi kalau ngikutin doa hati-hati. Kemarin kok saking semangatnya jamaah, dia ngerangsek dekat ke saya. Saya baca keras, Allahumma, ikuti jamaah. Allahumma imanan bika, ikutin semuanya. Tiba-tiba pas putaran ketiga jempol kaki saya diinjek jamaah. Pas saya injek, Allahumma aduh. Itu jamaah kompak, Allahumma aduh. Saya tanya, Bapak kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita denger Ustaz bacanya Allahumma aduh. Aduh itu bukan doa, Bapak nginjek jempol kaki saya. Para jamaah rahimakumullah, antara Safa Marwah ada Batul Wadi. Batul Wadi itu apa? Ini bukit, tengahnya lembah. Nah, jamaah rahimakumullah, dulu Hajar meletakkan anaknya Ismail dekat Ka'bah. Dia naik ke Safa, ngeliatin anaknya, oh anak saya aman. Menuju ke Marwah, tiba-tiba masuk lembah. Makin turun ke bawah dia nggak bisa melihat. Lari dari tempat itu dia. Khawatir anaknya terjadi apa-apa. Nah di tempat itu sekarang tidak turun lagi, tapi dikasih lampu hijau. Laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Sambil jalan yang perempuan, sambil lari bagi yang laki-laki, kita baca doa Rabbil bareng-bareng. Warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah al-a'azzu al-akramu. Para jamaah rahimakumullah, kalau sudah selesai di Marwah yang terakhir,
ambil gunting, rambutnya dihalak, digunting. Berapa ya Allah, ya Ustaz, siapa yang gunting, siapapun juga boleh. Bahkan boleh gunting sendiri, boleh. Tidak disyaratkan orang yang gunting, orang yang sudah tahalul. Nggak ada yang udah tahalul ya boleh. Pak Bu, ya kalau sudah selesai tahalul, lepas kembali ke hotel, ganti baju ihram, perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah di Masjidil Haram yang utama 3. 1, tawaf. 2, sholat. Bahkan sholat di Masjidil Haram kapanpun juga boleh. Pada asar di Indonesia nggak boleh sholat. Pada subuh nggak boleh sholat. Di Masjidil Haram boleh, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. 3, natap Ka'bah. Natap Ka'bah di masjid, natap Ka'bah, insya Allah dapat 20 rahmat. Insya Allah. Bapak Ibu di Mekah nanti insya Allah akan diatur juga city tour sekaligus umroh yang kedua. Cuma city tour ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Kenapa sebabnya? Karena setelah Ramadan ini Bapak Ibu, kadang-kadang tempat-tempat prosesi haji ditutup untuk persiapan. Kalau ini terjadi, paling banter kita bisa umroh yang kedua tanpa datang ke Arafah, Mina dan yang lainnya. Nah, umroh yang kedua ini kita harus mikot salah satu tempat mikot yang terjauh dan mikotnya Nabi, yaitu ke Ji'ranah. Kita akan pakai bus ke sana. Di Ji'ranah kita sholat sunnah ihram, kita niat, lalu setelah niat kita balik lagi ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Syaratnya satu niat cuma 1 orang, gak bisa 2 orang, apalagi sekeluarga, gak bisa. 2, jamaah rahmatullah, umroh yang kedua ini boleh niat orang yang diumrohkan, orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah, entah karena sudah meninggal dunia ataupun karena sakit. Ustaz, gimana? Saya mau ngumrohin kakak saya. Emang kakak kamu kenapa? Sakit Pak Ustaz. Sakit apa? Sakit perut. Nah, ini belum bisa. Kenapa? Sakit ini yang dimaksud la yurja bur'uhu, sakit yang tidak mungkin secara logika dia akan bisa sembuh. Nah, jamaah rahmatullah, niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma umratan. Niat saya umrah li fulanin, untuk siapa kita sebutkan namanya. Kalau yang kita umrohkan bapak ataupun ibu almarhum almarhumah tanpa disebutkan nama juga nggak masalah, karena ibu bapak nggak akan ketukar. Nah, kalau sudah sampai kakek, tolong sebutin nama kakeknya, karena kakek ada 2, kakek dari bapak, kakek dari ibu. Kalau niatnya cuma begini, niat saya umroh untuk kakek saya, itu malaikat masih nungguin itu. Kakek yang mana nih? Mohon maaf ini bercanda, jangan viralin ya rahmatullah gitu kan. Nah, para jamaah rahmatullah, insya Allah yang dari Madinah akan ke Mekah, nanti ketika kepulangan akan lewat Jeddah. Sebelum pulang, tolong sempatkan tawaf wada terlebih dahulu. Begitu juga yang ke Madinah, sempatkan untuk tawaf wada terlebih dahulu. Yang berangkat ke Jeddah, masuk Mekah, pulang dari Madinah insya Allah. Nah, jamaah rahmatullah, nanti kepulangan setiap orang akan mendapatkan sekitar 5 liter air zam-zam, akan dibagikan di bandara insya Allah. Baik, Bapak Ibu-Ibu, itu kira-kira jamaah rahmatullah.